Ya, kata data seperti apa? Ayo. Oke, saya penasaran seberapa besar sih perbincangan Pak Jokowi jika dibandingkan dengan perbincangan tentang Pak Prabowo. Ternyata bedanya saya sekitar 20.000. Dan perbedaan itu lebih banyak pada Pak Prabowo adalah di media online. Jadi publik secara umum lebih banyak berbicara tentang Pak Jokowi daripada Pak Prabowo. Di media online? Di media sosial. Oke. Di publik di media sosial lebih banyak berbicara tentang Pak Jokowi daripada ini menarik. Pak Prabowo, kayak gitu. Nah, dari situ saya penasaran lagi. Oke, kalau Pak Jokowi memang hanya tipis saja, sekitar 5.000-an perbedaannya. Saya pengen lihat sebenarnya interaksinya kayak gimana. Interaksi itu kan menggambarkan seberapa isu itu dikonsumsi oleh masyarakat, dilihat, di like, di view dan sebagainya. Kalau dibandingkan itu jauh sekali. Pak Prabowo itu interaksinya hanya 418 juta. Sedangkan Pak Jokowi dalam 1 pekan terakhir itu lebih dari 1 miliar. 1 miliar lebih interaksi. Itu artinya memang perbincangan tentang dengan segala isu yang ada. Nanti kita akan lihat isu apa aja yang keluar. Itu artinya memang Pak Jokowi ini lebih menjadi buah bibir ya, atau kalau sekarang buah jempol kali ya. Oke, masih dibilang media darling nggak sih? Masih dibilang kalau media, kalau kita berkaca, kalau sebenarnya darling ya. Ya itulah ya. Kalau media massa Pak Prabowo jadi media darling. Kalau perbincangan Pak Jokowi datanya yang menunjukkan dia justru menjadi buah bibir perbincangan publik di media sosial. Wah, kalau saya yang ngelola YouTube-nya Pak Jokowi, saya cuan besar dong ya. Sayang Pak Jokowi saya kira problemnya adalah perbincangan tentang Pak Jokowi itu tidak hanya di-generate oleh akun-akun yang terafiliasi dengan Pak Jokowi. Tetapi ya makanya tak usulkan lah. Nah, itu dia. Bikin official YouTube aja. Oke, lanjut Mas. Oke, kalau kita lihat di slide berikutnya, next slide. Ya akan kelihatan kalau ternyata kita Twitter memang paling tinggi ya, karena perbincangan di situ tentang Pak Jokowi banyak sekali, tinggi sekali. Tetapi yang kedua, pembahasan tentang Pak Jokowi tinggi itu udah ada YouTube, benar sekali. YouTube kan? Ada YouTube. Publik memotong-motong klip ya, dipotong-potong percakapan-percakapan yang penuhnya sekian menit gitu. Jadi cuma 30 detik, 15 detik, 20 detik. Kadang-kadang dengan ditambahi teks dan konteks yang baru kayak gitu, dengan caption yang baru kayak gitu. Atau diberi pemahaman yang baru sih, sehingga potongan itu akan terbacanya berbeda gitu kalau yang tidak menonton penuh ya. Lalu kemudian berikutnya juga TikTok. TikTok juga sama karakternya dengan YouTube. Perbedaannya di YouTube Reel ya, TikTok juga kan pendek-pendek ya, 15 menit, 15 detik, 20 detik. Ya. Tapi ternyata engagement di YouTube itu lebih tinggi sehingga sampai 45 juta. Ini menjelaskan latar belakang pengguna media sosial. Betul sekali. Artinya kalau kita mengingat TikTok itu digunakan sebagian besar oleh anak muda, tentang isu Pak Jokowi ini tidak terlalu banyak dikonsumsi oleh anak muda. Berbeda dengan YouTube, berbeda dengan Facebook dan Twitter dan Instagram. Yang nonton YouTube teman-temannya Mas Roy Suryo banyak. Jangan-jangan kan? Ya, kan? Lanjut dulu Mas, lanjut dulu. Kalau kita geser lagi ke slide berikutnya. Next slide. Itu kita lihat trennya. Tren percakapannya seperti apa sih? Konstan. Per 1 sampai 8 Juli. 1 sampai 8 Juli. 8 Juli tadi siang pukul 4 tadi ya. Itu konstan. Artinya dan tidak ada penurunan atau kenaikan yang signifikan. Artinya isu ini tetap terjaga perbincangannya, keingintahuan publik stabil. Itu selalu dijawab oleh media sosial dengan narasi-narasi yang mungkin berulang tetapi juga masih dianggap relevan kayak gitu. Jadi tetap stabil. Di media sosial kalau orang sudah kalau penasarannya udah terjawab biasanya akan turun. Kalau ini enggak stabil, bahkan di semua kanal. Yang agak naik turun memang cuma ada di YouTube ya. Naik turun ini biasanya agak didorong dengan aktivitas teman-teman ya, Pak Roy Suryo dan lain-lain gitu. Tetapi tetap trennya itu cenderung lebih stabil. Next slide. Kalau kita lihat, kalau kita lihat isu apa aja sih? Nah,
Isu yang tertinggi itu tentu masih ijazah. Ijazah Jokowi masih tinggi. Kalau kita lihat ada di orders, itu saya sayang sekali ini belum saya pecah. Detailnya belum tahu apa. Detailnya belum. Tetapi bisa saya katakan, yang pertama ada di dalam orders itu tingkatan yang cukup tinggi adalah MMA. Isinya itu justru tentang MMA, tantangan kepada Pak Roy Suryo untuk berkelahi di MMA gitu ya. Di dalam yang others itu ya. Di dalam yang others. Jadi sebenarnya yang harusnya Mas Roy datang sini ajak duel ya. Ada lagi tentang ijazah juga, tetapi ijazahnya Pak Rismon. Yang dipertanyakan. Itu di luar, itu yang di others ini semua. yang di others. Jadi kira-kira berapa persen yang ijazah yang dalam 93% itu? Sebagai analis yang basis data saya nggak bisa kira-kira. Oke. Tapi menarik, cukup tinggi. Oke, tahan dulu. Mas Roy, silahkan. Ada komentar? Yang pertama begini, wajar ya. Saya kan dulu kata, Jokowi ini memberikan yang namanya clown theory. Clown theory itu teori badut. Jadi itu berita positif, mau berita negatif, dia senang-senang saja. Jadi dia rela untuk badut, dijelek-jelekin, karena dan itu sudah dikatakan juga di beberapa kanal-kanal YouTube ya, baik yang pro dia maupun yang kontra dia, bahwa dia menikmati soal ijazah ini. Jadi ya dia rela aja kayak badut tadi gitu ya. Jadi artinya penting dibicarain. Mas Roy juga seneng dong, namanya disebut terus di media sosial kan? Loh, sih kalau saya apa-apa dari dulu udah disebut jadi ya. Nah, yang kedua adalah tadi sampaikan soal tantangan MA itu ya. Saya juga tantangan dari pasukan bau tanah. Saya menyukai pasukan bawah tanah. Itu bau tanah itu orang-orang udah bau tanah ya. Saya ketawain aja. Ngapain tantangan kekanak-kanakan kampungan? Sekali lagi, tantangan yang kekanak-kanakan dan kampungan itu harus direspon. Nggak usah keren orang itu ya. Wong kita ilmiah dengan sains kok ditantang pakai otot. Ini kan bahkan otot dan otak ya. Nah kita bisa menggunakan otak, mereka hanya menggunakan otot. Ketawain aja Mas Doni. Itu jawaban saya Mas. Jadi kalau ditantang sama Bang Andi itu termasuk yang mana? Yang kampungan atau yang kekanak-kanakan? Oh kalau Bang Andi bagus. Kalau Bang Andi oke. Ya, artinya kita tantangan debat-debat itu masih ada ilmiahnya. No problem kalau Bang Andi tampil di acara kayak gini misalnya Prime. Saya tampil di acara lain ya Rakyat Bersuara atau atau di Press atau di yang lain tuh oke. Kita sama-sama tampilkan narasi kita, meskipun mungkin ada orang katakan wah narasi kayak radio gitu aja. Nggak apa itu sah saja. Oke. Ya Bang Andi dan kawan. Bang Andi ngatakan saya kayak itu ikan bletok itu nggak apa-apa. Itu kan kayak bicara beliau. Ya memang sih menarik lah ya kalau kita berdiskusi dengan Mas Roy Suryo itu bagaimana mempertahankan pendapat ya. Nggak apa-apa. Bagaimana Mas Roy Suryo memotong-motong pembicaraan orang, sedikit agitasi sehingga buyar kita punya fokus dan konsentrasi. Itu lumayan lah, bagus lah untuk kita ini. Jadi melatih diri kita untuk itu ya kan. Nah itu memang kesabaran juga. Yang jelas adalah misi kita ya kan, apapun juga argumen-argumen kita itu bisa dinilai oleh publik gitu loh. Ya, masing-masing juga mempertahankan argumen-argumen itu. Yang penting ya itu kan tidak MMA lah ya kan. Itu kalau main MMA ini kan luar biasa itu. Kita beradu argumen secara saintifik ya kan, kita pertahankan kita maunya kemampuan kita, mempertahankan kita punya argumen-argumen kita. Yang jelas itu nanti kan dibuktikan di pengadilan. Iya. Paling intinya itu. Lo kan besok juga boleh Pak Arya tadi bilang Mas Roy bawa semua bukti-bukti. Makanya mungkin saya pengen datang juga besok kita pengen lihat gitu. Boleh kan terbuka kan? Iya kan kita terbuka juga kan boleh ya gitu. Iya Pak Arya itu bebas nggak? Orang boleh datang? Enggak ya? Tahu bagaimana aturan. Ya, tapi yang para pihak pasti harus sudah datang. Bau tanah, ya itulah pas bata tuh pasukan bau tanah itu wayangnya ada itu. Jangan bau tanah lah. Kayak gitu. Jangan bau tanah Mas Roy gitu. Memang udah bau tanah mereka. Itu yang bau tanah itu siapa Mas Roy? Yang bau tanah itu? Itu yang nantang tadi yang dikatakan ada tren yang katanya nantang saya tinju dan nantang saya yang
pakai MMA itu kan dari kelompok namanya Pasbata. Katanya Pasbata itu pasan bawah tanah. Nah kalau bawah tanah makin ngeri lagi, itu ulat-ulat dan anu kan kalau bawah tanah kan lebih baik sudah masih bau tanah. Kalau bau tanah kan berarti kalau sudah bawah tanah, lah itu kan berarti udah dikubur dalam tanah gitu loh. Jadi nggak kerasa kayak teman-teman nih menjelek-jelekin diri. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, itu juga sama Mas Doni. Itu juga sama dengan junjungannya pakai clown tree. Yang penting teori. Jadi diperbincangkan. Jadi masuklah ke survei research dari ini. Jadi oke lah. Tapi Mas Roy harus mengakui loh, harus fair bahwa yang namanya Pak Jokowi itu pemberitaan soal Pak Jokowi itu masih top of mind-nya masyarakat loh, Mas Roy. Jadi panjenengan mau top of mind masyarakat baik yang plus maupun yang minus. Sama dengan Mas Roy kan juga menikmati gitu loh Mas Roy. Saya curiga jangan-jangan Pak Jokowi ada satu grup sama Mas Roy Suryo ya. Baku atur kali ya. Bayangin aja sampai tidak ada lagi narasumber di pihaknya Mas Roy, Mas Roy muncul di mana-mana kan luar biasa gitu loh. Saya aja menunggu Mas Roy di sini ketika saya melihat wah narasumber Mas Roy dia akan hadir. Nah ini kan kita bisa berdebat langsung. Ya kan kalau kemarin kan di Doncast kan kita seimbang. Malah beliau mengatakan kepada saya, Mas Andi, ayo kita bertemu di sini, kita selesaikan dengan baik kan gitu. Kali ini untuk mengurangi kekecewaannya Bang Andi, ketemu donnya lah yang satu ya. Oke, saya harus rehat dulu ya, bapak-bapak, tolong tetap stay dan Mas Roy mudah-mudahan aksesnya tetap stabil, jangan kemana-mana dulu. Kita break dulu, nanti setelah ini kita lanjutkan diskusi kita. Dialog Prime segera kembali sesaat lagi.